Halo semua, perkenalkan kami dari kelas 11 IPA 2 kelompok 4. Di sini kami akan membahas vlog kami dengan tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI yang berjudul Metaverse of Madness. Sebelum memulai vlog ini, perkenalkan nama saya Aris Sanjaya Citra dan di sini ada teman-teman saya yang lain yang akan ikut menjelaskan. Perkenalkan saya Gabriel Aurelia Kristanti. Perkenalkan saya Stefan Haji. Perkenalkan saya Vincentia Evangeline. Sebelum itu, di sini ada Stefani yang akan menjelaskan tentang judul kita yaitu Metaverse of Madness. Nah, berdasarkan yang sudah kita jelaskan, judul yang akan kita angkat dalam video ini adalah Metaverse of Madness. Pasti judul ini udah gak asing buat kalian kan? Nah, buat yang belum tahu, judul ini terinspirasi dari film Marvel Studio yang lagi booming saat ini, yaitu Doctor Strange Multiverse of Madness. Sam Raimi berhasil mengeksekusi Doctor Strange in the Multiverse of Madness dengan sentuhan khasnya. Hal itu sudah terlihat sejak kabar Doctor Strange 2 mengusung konsep multiverse sebagai topik utama cerita. Ambisi membawa konsep multiverse ke sebuah film tentu sangat berisiko, terutama bagi para penonton yang tak selalu mengikuti rilisan MCU. Sam Raimi pada dasarnya mampu mengemas cerita itu dengan pendekatan yang lebih sederhana. Namun, rasanya itu tak cukup untuk menjembatani konsep multiverse dan latar belakang para karakter yang begitu luas dan padat. Belum lagi dengan munculnya berbagai istilah baru yang harus dipahami dan berbagai referensi dari film hingga serial MCU yang sudah tayang. Penonton seolah dituntut untuk belajar sebelum dan sesudah menyaksikan Doctor Strange 2 agar tetap bisa menikmati film ini secara optimal. Perjalanan multiverse Doctor Strange atau Benedict Cumberbatch bersama America Chavez atau Xochitl Gomez itu semakin megah dengan sajian audiovisual kelas wahid. Adegan aksi yang ditampilkan begitu indah, terlebih karena Raimi menghadirkan pertarungan sihir dengan pendekatan unik. Penampilan Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange juga tak mengecewakan. Tantangan Cumberbatch dalam film ini tentu memerankan Doctor Strange dari berbagai semesta. Ia berhasil menjawab ekspektasi penonton meski karakter Doctor Strange di setiap semesta pada dasarnya mempunyai corak yang tak jauh berbeda. Nah, topik yang kita bakal bahas kali ini itu ada hubungannya dengan multiverse tadi, yaitu metaverse. Metaverse sendiri berkaitan erat dengan yang namanya NFT dan juga crypto. Nah, sebelum kita mulai, kita ada beberapa orang yang udah kita sempat wawancarai tentang, tahu nggak sih mereka tentang apa itu metaverse, NFT dan juga crypto. Hai, namanya siapa? Namanya Owen. Kamu tahu metaverse nggak? Cuman pernah dengar tapi nggak tahu dalamnya gimana caranya. Kalau NFT, Tahu aja. crypto, Tahu, pernah nyoba. pernah mbak? Oke, thank you. Hai, namanya siapa? Namanya Juan. Kamu tahu tentang metaverse nggak? Tahu. Pernah nyoba? Oh, belum pernah. Kalau tentang NFT tahu nggak? Sekitar tahu. Kalau crypto? Kripto tahu? Pernah coba? Nggak pernah. Oke, thank you. Perkenalan dulu dong, Pak. Hai, nama saya Marianus. Saya di SMA Maris mengajar matematika. Oke. Pak Marianus tahu nggak tentang metaverse? Metaverse itu kalau kita sekarang dalam dunia fisik ya, yang kita hidup dalam dunia fisik, misalnya kita beli sesuatu secara fisik, saatnya nanti di metaverse itu sudah dalam bentuk digital, artinya kita bisa punya kepemilikan digital di misalnya tanah atau apapun bisa secara digital. Itu intinya seperti itu. Kalau NFT tahu nggak, Pak? NFT itu kalau nggak salah misalnya sesuatu yang kita beli saat ini lalu bisa kita jual di masa mendatang dengan harga yang memorable, atau ya kalau sesuatu yang memorable misalnya bernilai, suatu saat nanti akan bernilai lebih, mungkin seperti itu. Kayak itu siapa, Gosali itu ya? Iya. Itu ya, kayak Gosali itu. Kalau tentang kripto tahu nggak, Pak? Kripto itu
mata uang digital ya. Ya. Mata uang digital kayaknya suatu saat nanti orang akan ke sana. Produk-produk digital itu atau uang yang ada saat ini kita akan mulai masuk ke kripto. Saya kira di Indonesia juga udah banyak yang seperti itu. Di antara 3 itu Pak Marianus pernah coba atau belum? Saya pernah coba kripto. Oke, makasih Pernah, Pak. ya? Oke. Nah, buat yang masih belum tahu apa sih metaverse itu, kita akan jelasin sedikit sebagai gambaran. Jadi, metaverse itu adalah realitas digital dengan aspek media sosial, game online, AR, VR, serta cryptocurrency. Metaverse ini nggak cuma buat hiburan aja. Banyak banget fungsi dari metaverse yang salah satunya adalah jualan NFT. Yuk, ikut kita buat cari tahu lebih lagi tentang metaverse dan juga NFT. Banyak loh berita yang membahas metaverse ini, mulai dari brand handphone Samsung yang akan meluncurkan produknya dengan konsep metaverse hingga peluang kerja baru di bidang metaverse. Lalu metaverse sendiri dikembangkan oleh Facebook yang rebranding menjadi Meta dengan tujuan menciptakan dunia virtual serba bisa dengan teknologi AR, VR, dan cryptocurrency. Istilah metaverse sendiri sempat dibahas dalam novel fiksi ilmiah Neil Stephenson berjudul Snow Crash pada tahun 1990. Metaverse memungkinkan para klien melakukan perjalanan atau aktivitas sehari-hari secara virtual, mulai dari bekerja, berbelanja, bermain game, menghadiri acara pernikahan, konser, bahkan beribadah di gereja sekalipun melalui VR dan AR. Gebrakan teknologi ini memungkinkan banyak orang untuk menjelajahi metaverse secara langsung. NFT atau non-fungible token merupakan fenomena ekonomi digital yang melesat pada tahun 2021. NFT bisa dikatakan sebagai kumpulan karya seni digital yang hanya bisa diperjualbelikan dengan mata uang kripto. Bentuk dari NFT bisa berupa lukisan, gambar, video, GIF, foto, dan juga musik. Berbicara tentang metaverse, tak terlepas dari NFT seperti pada fenomena Ghazali Everyday yang sukses menjual koleksi sebuah foto dalam bentuk non-fungible token atau NFT pada platform OpenSea yang membuat semakin banyak orang tertarik untuk mempelajari aset digital ini. NFT adalah salah satu aset investasi yang termasuk dalam hal mata uang kripto. Kemunculan NFT ini membuat dunia investasi semakin ramai dan menjadikan metaverse semakin dikenal oleh masyarakat umum. Metaverse amat multifungsi. Para pengguna bisa menjalankan berbagai macam kegiatan secara virtual. Kebanyakan pengguna mulai beralih ke teknologi VR dan AR untuk mengakses metaverse dibanding menggunakan komputer. VR sendiri merupakan kacamata digital yang di dalamnya terdapat layar untuk melihat dunia virtual. Namun jika terlalu sering digunakan tanpa pengguna merawat matanya dengan benar, maka akan menimbulkan kerusakan mata karena cahaya radiasi dari layar VR dengan jarak yang dekat dengan mata. Meskipun dilapisi dengan lensa, kebanyakan VR yang sekarang belum dilengkapi dengan lensa anti radiasi. Dan hal ini menyebabkan kerusakan pada mata. Karena melalui radiasi cahaya dari layar VR yang membuat kinerja pada mata berkurang. Yang normalnya mata berkedip 15 hingga 20 kali dalam semenit, berkurang menjadi hanya 5 hingga 7 kali dalam semenit. Dan itu dapat membuat mata menjadi kering dan iritasi. Berbicara tentang metaverse, tak terlepas dari NFT seperti pada fenomena Ghazali Everyday yang sukses menjual koleksi sebuah foto dalam bentuk non-fungible token atau NFT pada platform OpenSea yang membuat semakin banyak orang tertarik untuk mempelajari aset digital ini. NFT adalah salah satu aset investasi yang termasuk dalam hal mata uang kripto. Kemunculan NFT ini membuat dunia investasi semakin ramai dan menjadikan metaverse semakin dikenal oleh masyarakat umum. Metaverse amat multifungsi. Para pengguna bisa menjalankan berbagai macam kegiatan secara virtual. Kebanyakan pengguna mulai beralih ke teknologi VR dan AR untuk mengakses metaverse dibanding menggunakan komputer. VR sendiri merupakan kacamata digital yang di dalamnya terdapat layar untuk melihat dunia virtual. Namun jika terlalu sering digunakan tanpa pengguna merawat matanya dengan benar, maka akan menimbulkan kerusakan mata karena cahaya radiasi dari layar VR dengan jarak yang dekat dengan mata.
Meskipun dilapisi dengan lensa, kebanyakan VR yang sekarang belum dilengkapi dengan lensa anti radiasi. Dan hal ini menyebabkan kerusakan pada mata. Karena melalui radiasi cahaya dari layar VR yang membuat kinerja pada mata berkurang. Yang normalnya mata berkedip 15 hingga 20 kali dalam semenit, berkurang menjadi hanya 5 hingga 7 kali dalam semenit. Dan itu dapat membuat mata menjadi kering dan iritasi. Kerusakan mata itu bisa kita cegah dengan cara kita makan makanan yang bergizi dan juga baik untuk kesehatan. Contohnya, wortel. Bukan cuma dengan makanan aja, kita juga harus imbangin dengan olahraga secara teratur. Kenapa gitu? Karena percuma kan kalau matanya sehat tapi badannya sakit. Nah, kenapa sih kita itu harus olahraga secara rutin? Nih, contohnya orang yang kena penyakit ginjal karena sering konsumsi makanan dan juga minuman manis yang mengandung gula sintetis. Kalian tahu nggak sih, makanan dan minuman yang mengandung gula sintetis itu berbahaya buat kesehatan kalau dikonsumsi secara terus-terusan. Kenapa berbahaya? Karena gula sintetis ini bisa merusak fungsi ginjal dan juga hati manusia jika tidak dikendalikan. Kerusakan fungsi dari kedua organ ini menyebabkan mata manusia itu terlihat berwarna kuning. Nah, terus apa sih hubungannya dengan rajin olahraga? Nih, kalau kita rajin olahraga, tubuh akan memproduksi imun-imun tubuh dan membentuk sistem metabolisme yang cepat dan juga efektif, sehingga kesehatan organ-organ tubuh pasti terjaga. Akibat dari pandemi COVID ini terjadi, orang-orang jadi lebih sering menghubungkan diri dengan orang lain menggunakan gadget. Salah satunya Zoom. Namun hal ini tidak berdampak baik bagi semua orang karena memiliki resiko-resiko yang dapat terjadi. Misalnya kita menjadi malas dan tidak produktif. Kita merasa nyaman untuk terus berada di atas kasur tanpa memikirkan aktivitas yang harus kita lakukan. Padahal aktivitas fisik itu sangat penting di saat pandemi ini karena sangat berpengaruh untuk imun tubuh kita di masa pandemi COVID. Ketika kita kurang melakukan olahraga, maka hal ini dapat menyebabkan berat badan menjadi tidak terkontrol dan tentunya memberikan dampak kepada tubuh seperti tubuh menjadi mudah lemas, obesitas, kekurangan berat badan, nafsu makan yang tidak normal, membuat daya tahan tubuh menurun dan dapat lebih mudah terserang virus. Karena itu, kita perlu untuk melakukan aktivitas fisik. Tidak perlu yang terlalu berat, kita bisa melakukan olahraga ringan seperti jogging, jalan di tempat, lalu naik turun tangga, squat, dan lain-lain, agar tubuh dapat mengeluarkan keringat. Kalian tahu nggak sih, mengeluarkan keringat itu memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Contohnya membersihkan bakteri dari tubuh, lalu menjaga kesehatan jantung, mengeluarkan zat kimia, dan banyak lagi. Dan kalian jangan lupa untuk olahraga secara rutin ya. NFT memiliki sifat kepemilikan yang mutlak, yang artinya pemilik aset berupa NFT ini punya hak penuh atas asetnya dan tidak bisa dibagi menjadi denominasi yang lebih kecil lagi seperti aset kripto lainnya. NFT memiliki data unik yang bekerja layaknya sidik jari yang berguna untuk mempermudah proses verifikasi kepemilikannya yang dipengaruhi oleh kripto dan blockchain. Karya seni digital ini dijual dengan harga yang cukup tinggi, bisa mencapai 2 digit, yang merubah perekonomian internasional. Melihat dunia sekarang yang semakin canggih seiring berjalannya waktu, kita pun menyadari bahwa tidak mudah bagi para pahlawan yang tinggal di masa penjajahan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka juga sulit berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan di zaman sekarang, kita dapat dengan mudah terikat satu sama lain dengan orang lain melalui dunia virtual. Sampai saat ini masih belum ada hukum atau peraturan yang jelas berlaku di metaverse. Jadi setiap orang itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara bebas, termasuk mengakses data milik orang lain. Pengaksesan data pribadi secara bebas ini bisa menimbulkan penyalahgunaan data pribadi yang nantinya ini berujung ke pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Walaupun HAM pada zaman ini lebih dipentingkan daripada zaman penjajahan dahulu karena adanya amandemen UUD 1945 di mana undang-undang HAM terjamin. Tetapi di dunia metaverse berbeda. HAM di sana belum diterapkan dan orang-orang cenderung bisa melakukan manipulasi data.
Maka dari itu, untuk memajukan NKRI, kita harus melihat semangat juang para pahlawan dan menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari, supaya nantinya kita bisa meneruskan perjuangan mereka dan memajukan NKRI di masa yang akan datang. Tak terasa vlog ini sudah selesai. Semoga vlog ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan kami juga mohon maaf bila ada salah kata dari video vlog kami. Dan kami juga berterima kasih bagi kalian semua telah menonton vlog ini. Dan sampai jumpa. NKRI di masa yang akan datang. Selesai. Seperti Break dari belakang. Malah balik. Kerusakan fungsi dari kedua organ ini menyebabkan mata manusia itu terlihat berwarna kuning. Pasang gambar sini. Nah, kalau kita rajin olahraga, tubuh akan memproduksi imun. Bisa gitu jongkok. Tubuh akan memproduksi imun-imun tubuh dan membentuk sistem metabolisme yang cepat dan juga efektif, sehingga kesehatan organ-organ tubuh pasti terjaga. NFT memiliki sifat kepemilikan yang mutlak, yang artinya pemilik aset Bang.